Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sampaikan salam saya untuk semua keluarga, teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Baik-baik saja, tetap semangat dengan saya, Bung Ropan. 17 hari lagi, timnas senior kita, atau tim Indonesia, di bawah pimpinan Coach Sintayong, akan bertarung menghadapi tim Samurai Jepang. Tim yang sedang memimpin klasemen sementara di grup C, babak kualifikasi Piala Dunia, zona Asia. Tidak main-main, ini tim yang oke, tim yang bagus. 19 pemain mereka, di antara 23 pemain itu bermain di Eropa. Mengerikan memang, Jepang ini. Belum terkalahkan dalam 4 pertandingan yang mereka lakuin, 10 poin, dan 3 menang 1 imbang. Indonesia dengan 3 poin setelah melakukan 4 pertandingan, 3 imbang dan 1 kalah. Kita kalah terakhir melawan Cina. Makanya pertandingan melawan Jepang itu dinantikan banyak orang, termasuk pendukung tim nasional Indonesia, ya, yang tidak sabar lagi untuk menyaksikan duel seru kita menghadapi Jepang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, juga sudah mengingatkan timnya tidak boleh memandang enteng, memandang ringan Indonesia. Mereka sudah berbeda dari Indonesia yang mereka hadapi di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu ketika Jepang menang 3-1. Sekarang Indonesia sudah ketambahan banyak pemain yang menjadi warga negara Indonesia. Ya, di antaranya adalah Jai Ises, Calvin Verdong, Martin Pas, Tom Hai, Ragnar Oratmangun. Nah, ini pemain dan Mes Hilgers, Eliano Reinders. Pemain-pemain yang oke, ya, yang tentunya akan bisa menjadikan Jepang ini ketar-ketir. Ya, walaupun mereka sangat diunggulkan, tim yang sangat kuat. Atmosfer di GBK juga pasti akan mempengaruhi, dan itu yang diantisipasi oleh Moriyasu yang sudah mengatakan kepada media-media di Jepang, mereka sekarang fokus menghadapi Indonesia, ya, 2 pekan ke depan. Ya, mereka itu sudah tiba mungkin 4 hari atau 3 hari menjelang pertandingan, lebih cepat untuk bisa aklimatisasi atau penyesuaian diri dengan cuaca di Indonesia dan juga dengan lapangan di GBK. Nah, yang saya akan bicarakan kali ini, teman-teman, adalah lini belakang kita. Kita belum mungkin mendapatkan Kevin Dix. Seperti dalam video saya sebelumnya bahwa Kevin Dix itu mungkin masih tersedia pada bulan Maret tahun depan. Ya, memang PSSI akan coba untuk berkejar dengan waktu. Tetapi karena pendaftaran itu tanggal 8 November, ya, itu pendaftaran terakhir untuk bisa menuju ke tanggal 15 melawan Jepang. Jadi ini dirasakan sangat sulit. Tetapi kalau bicara pemain belakang, kembalinya Justin Hubner. Ya, dia sempat mengalami cedera dan dia sudah merasa oke. Dia ingin cepat kembali untuk bermain bersama dengan timnas. Ini menarik karena kehadiran Justin Hubner ini akan membantu Jai Ises dan Mes Hilgers untuk bisa mengatasi serangan-serangan Jepang yang dimotori oleh Ueda di sana, Kamada, Mitoma, ya, Minamino. Ini kan amunisi-amunisi terbaik yang ada di garis depan untuk tim Jepang. Nah, makanya kembalinya Justin Hubner dan Jai Ises untuk bisa berduet ditambah dengan Mes Hilgers, ini yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, tidak lagi akan menarik Calvin Verdong ke dalam seperti menghadapi Cina. Ada perubahan yang dibuat STY saat itu dengan 4 perubahan. Ya, karena posisi dari Verdong diambil alih oleh Sain Patinama saat itu ketika kita kalah. Sekarang mengembalikan Verdong ke tempat asalnya, itu bek kiri. Kemudian kehadiran Justin Hubner ini dirasakan penting sekali untuk bisa menambah kekuatan kokohnya benteng pertahanan Indonesia. Sementara di kanan akan kembali diisi oleh Sandy Walsh. Saya pikir ini menjadi kombinasi yang sangat baik ketika STY menampilkan dengan 3-4-3-nya. Yang akan itu fleksibel ketika ditekan, akan ada 5 di belakang karena Verdong akan cepat turun bersama dengan Sandy Walsh untuk bisa membantu Jai, Mes, dan Justin Hubner. Memang belum bisa dipastikan nih apakah Justin ini akan langsung dimainkan sejak awal karena kita masih punya Rizky Ridho, ya, yang bisa disiapkan untuk bermain di posisi ini. Jadi siapapun yang dimainkan, Hubner atau Ridho, tetap saya pikir kita punya kekuatan yang luar biasa karena Ridho sudah terbiasa juga, ya, selama ini bermain di garis belakang bersama dengan Jai Ises. Tinggal bagaimana chemistry-nya akan dapat dengan Mes, itu yang akan kita lihat.
Tapi yang pasti bagi STY bahwa lini belakang itu penting. Jepang punya lini serang yang kuat, tajam. Ya, makanya kita harus punya orang-orang yang sangat baik visi permainannya, disiplin menjaga daerah dan lawan, ya, cepat untuk melakukan counter attack untuk ke garis pertahanan lawan, dan diharapkan pertahanan kita akan selalu menyulitkan bagi Ueda, bagi Kamada, dan termasuk bagi Takefuso Kubo ketika Kubo akan dimainkan juga kan biasanya Kubo akan datang dari bench sebagai super sub. Nah, ini pasti akan berhadapan langsung dengan pemain-pemain yang masih muda seperti Justin Hubner, kemudian dengan Jai, dengan Mesh yang juga di belakang pasti akan bermain dengan habis-habisan untuk menghadapi Jepang. Saya pikir STY tidak akan banyak melakukan perubahan. Dia akan belajar banyak dengan hasil yang ada di Cina untuk tidak terjadi kesalahan di saat akan menghadapi Jepang. Tidak main-main, setelah Jepang ada Arab Saudi. Ya, tapi kita berpikir dengan Jepang dulu. Ya, makanya itu yang paling penting adalah pertahanan yang kuat. Jepang pasti akan coba mengambil alih untuk permainan penguasaan bola mereka. Tapi kalau kita punya pertahanan yang kuat akan membuat mereka frustrasi juga. Itu yang nantinya kita harapkan bersama-sama teman-teman. Ya, soal nanti siapa yang akan diisi oleh STY di tengah itu adalah urusan STY karena kita masih punya banyak kombinasi ya. Ivar memang tidak bermain, akumulasi kartu, tapi kita masih punya Nathan Cho, masih punya Tom Hai yang bisa dimainkan lebih awal. Atau kalaupun ada perubahan, ketika masuknya Justin Hubner, Justin juga masih bisa bermain ke tengah, mendorong sebagai gelandang bertahan, dan posisi di tengah untuk back 3 back berdiri sejajar itu ada Rizky Ridho. Ya, itu yang juga saya harapkan yang bisa ditampilkan oleh STY karena tidak boleh bermain-main saat ini. Ini dalam fase yang krusial, fase yang menentukan buat langkah kita untuk berbicara sampai ke babak selanjutnya. Karena setelah kita kalah lawan Cina, tentunya kita harus realistis saat ini, mengincar posisi ketiga dan keempat. Itu wajar. Makanya kita tidak boleh kehilangan angka dalam 2 pertandingan di kandang. Ya, kalau kita sampai kalah melawan Jepang, kalah lagi melawan Arab Saudi, saya pikir berat langkah kita untuk bisa menuju ke fase selanjutnya. Makanya bulan November adalah bulan November yang sangat menentukan buat langkah tim nasional kita. Tapi kembalinya Justin Hubner, saya merasa bahwa tim kita akan sangat baik. Memang akan lebih kuat kalau Kevin Dix ada. Karena itu juga harapan semua bagi teman-teman ya. Saya juga sangat mengharapkan ingin melihat pemain FC Copenhagen ini. Tetapi sayang kalau dia belum tersedia. Namun apapun itu kita harus hadapi. Ada Kevin Dix atau tidak ada Kevin Dix, kita harus melawan. Kita harus tunjukkan, kita bermain di kandang, kita bisa. Sepak bola semua bisa terjadi. Dan itu yang menjadi harapan bagi banyak orang terhadap Jai Isyas dan kawan-kawan. Kembalikan ban kapten ke Jai, maka Bang Jai akan memimpin tim kita dengan baik, dengan visi permainan dia, reading the game yang sangat bagus. Ya, kedewasaan dia bermain sebagai leader. Itu yang diinginkan oleh banyak orang. Sampai kita akan menyaksikan nanti duel melawan Jepang. Dengan hadirnya kembali seorang anak muda seperti Hubner untuk bisa mengisi posisi belakang bersama dengan Mesh dan Jai, atau dia bisa didorong ke gelandang bertahan. Semua tergantung dari Coach Shin yang lebih tahu tentunya dan bertanggung jawab.